tahu dari ini kan dia mati sendiri kalau hari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ayo ikhwan, a'azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk malam tanggal 5 Dzulhijjah 1433 Hijriah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk ashhur, arba'atul ashhur, termasuk ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia. Ada 4 bulan dalam Al-Quran yang disebut dengan ashhurul hurum ini. 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut dan 1 terpisah. Apa saja itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Ini berturut-turut, ya. Dan 1 lagi bulan apa? Rajab. Dan 1 riwayat Rajab Muhdar. Ya. Ini yang disitir oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atu asyhur. Al-asyhur indallah as-sanah indallah 12 asyhur. Dan di bulan Dzulhijjah ini Rasulullah SAW menyinggung tentang keutamaannya, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih oleh Syalbani, yang berbunyi, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Qalu wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun dhahaba aw kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, tidak pula
Jihad fisabilillah? Ya, tidak pula jihad fisabilillah yang dapat mengalahkan amalan soleh pada 10 hari awal Dzulhijjah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah dengan membawa jiwa dan hartanya, dan dia kembali dengan tidak membawa sedikit apapun. Artinya apa? Mati syahid. Nah, itu baru bisa mengalahkan amalan yang 10 hari dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan nilai pahala yang dilaksanakan atau dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Oleh karena itu sampai disebutkan, ya, sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu itu karena ijtihadan syadidan, yaitu betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul serius dalam menghadapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan apa? Berbagai amal ibadah, amal saleh. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna. Tidak ada hari yang demikian lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah, ya, di mana amalan soleh dilakukan pada hari-hari tersebut, ya, melebihi 10 hari min hadhil ashr, ya, min hadhil ayyam al-ashr, lebih 10 hari awal Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada 10 hari awal Dzulhijjah itu dengan apa? Dengan tahlil, bacaan zikir tahlil la ilaha illallah, juga takbir Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, dan seterusnya. Sebenarnya zikir yang seperti ini itu dianjurkan tiap hari, karena Nabi SAW itu senantiasa apa? Kata Aisyah, ya, berzikir inda kulli ahyani, dalam setiap hidupnya itu tidak pernah lepas dari zikir. Tetapi lebih diutamakan lagi, ya, pada 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama lagi pahalanya, lebih besar lagi pahalanya, ya. Baik kita di kantor, kita di kuliah, kita sedang metik, ya, atau sedang naik kendaraan motor, ya, atau sedang naik kendaraan umum dan lain sebagainya, itu kita upayakan lisan kita itu, ya, senantiasa basah dengan apa? Zikrullah ini, ya, apalagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, pahalanya sangat besar. Makanya saking mulianya 10 hari awal Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Dalam surat apa? Ada yang hafal? Dari ini? Al-Fajr, Ustaz. Al-Fajr, betul. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh dan 10 malam. Yaitu yang dimaksud dalam tafsir para mufassirin menyatakan, yaitu yang dimaksud dalam 10 malam atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Sekarang amalan soleh itu apa saja yang dengan begitu kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya? Tadi sudah kita singgung, yaitu apa? Zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Fa'akthiru. Lafalnya di sini perintahnya Pak, perbanyaklah dari yang biasanya. Ya, begitu. Perbanyaklah dari yang biasanya. Amalan soleh yang lain apa misalnya? Puasa. Dalam hadis riwayat Hunaidah bin Khalid, Nabi SAW itu biasa karena Nabi SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi SAW itu biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Hadisnya disahihkan oleh Syekh. Jadi dari 10 hari yang utama itu kita bisa berpuasa 9 harinya, dari tanggal 1 sampai 9. Kenapa? Karena kalau tanggal 10 kita diharamkan untuk berpuasa, karena itu adalah hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar, hari menyembelih hewan kurban. Dan juga diharamkan 3 hari setelahnya atau ayyamut tasyrik. Kalau tidak bisa 9 hari berturut-turut, ya sebisanya. Alal aqal minimal yaitu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ya, syukur bisa ditingkatkan dengan puasa. Kalau bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, kita niatkan dengan puasa Senin dan Kamis. Ya, pahalanya jadi apa? Double. Yang satu pahala diniatkan puasa selama 9 pada hari 10 hari awal Dzulhijjah, ya, berdasarkan keumuman hadis. Kemudian yang satu lagi puasa Senin Kamis. Masya Allah, ya kan? Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah kita semua sudah tahu, ya, mendapat apa? Remisi dosa. Ya, selama berapa tahun? 2 tahun berturut-turut, masya Allah. Ya. Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Ya kan? Dan dia ada soleh. Jadi silakan yang mudah-mudahan yang sangat yang soleh. Nah, selain itu amalan soleh yang lain adalah ini yang sekarang kita topik akan bahas, yaitu apa? Ibadah kurban. Ini merupakan sebuah amalan soleh yang paling agung dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling agung pada tanggal tersebut melebihi dari amalan menyembelih kurban. Ya, sampai-sampai disebutkan, ya, bahwa keutamaan menyembelih hewan kurban ini itu tidak bisa dikalahkan dengan sedekah atau berinfak dengan nilai yang sama dengan hewan kurban yang disembelih ataupun yang lebih mahal dari hewan sembelih yang dikurbankan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Jadi, masya Allah sangat besar, ya, amalan ibadah kurban ini. Sangat besar pahala dari amalan ibadah kurban ini. Baik, ibadah kurban itu dalam bahasa Arab lazim disebut dengan udhiyah. Jadi, poin pertama kita akan bahas pengertian udhiyah. Ya,
pengertian udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah ini adalah hewan ternak yang disembelih pada Yaumun Nahr, ya, yaitu 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, dan ayam tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertiannya udhiyah, ya. Hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, hari-hari tasyrik, ya, dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 4 istilah, ya, untuk penyebutan hewan kurban ini. Ya, yang pertama udhiyah dengan awalan doma. Kemudian yang kedua udhiyah. Udhiyah itu berarti dengan awalan apa? Kasrah. Ya. Nah, itu bentuk jamaknya adalah adhahi. Al-adhahi. Ya. Makanya dalam kitab-kitab seperti Bulughul Maram itu disebutkan Kitabul Adhahi. Juga dalam Al-Wajiz fi Sunnah, ya, itu juga disebutkan Babu Al-Adhahi. Itu artinya bentuk jamak dari udhiyah atau idhiyah. Ayat ketiga, ya, disebutkan dengan istilah dohiyah. Dohiyah itu bentuk jamaknya adalah dohaya. Dohaya. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, disebutkan dengan istilah adhatun. Adhatun itu jamaknya adalah adha. Adha. Makanya ada istilah apa? Yaumul Adha, Idul Adha. Ya, itu bentuk jamak dari adhatun. Ya. Itu semua bermakna apa? Sama, yaitu apa? Hewan ternak yang disembelih. Itu pengertian dari udhiyah. Yang kedua, poin kedua, hukum berkurban. Apa hukumnya? Para ulama sepakat tentang disyariatkannya berkurban. Semua sepakat, tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena Allah SWT sendiri yang berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Itu dia. Fasholli li rabbika wanhar. Dan tegakkanlah sholat. Dan tafsir yang dimaksud adalah sholat Idul Adha wanhar. Wali rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Iya kan? Dan berkurban. Maksudnya sembelihlah hewan kurban. Nah, ini nahar, ya, Yaumul Nahar. Makanya disebut juga Idul Adha, Yaumul Adha itu dengan Yaumul Nahar. Ya. Wanhar itu merupakan sesuatu kata. Nah, kan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang menyatakan wajib, ada pula yang menyatakan apa? Sunnah muakkadah. Ya. Dalil yang menyatakan wajib itu adalah hadis Nabi SAW, ya, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, yang berbunyi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi kemampuan, maksudnya kemampuan harta, tetapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka
maka jangan sekali-sekali ya mendekati musola kami. Ini merupakan ancaman keras ya bagi mereka yang diberi ke lapangan, kelonggaran, ya, rezeki, ya, tetapi tidak mau berkorban. Ya, saya pernah sempat membaca dalam sebuah BB, ya, itu satu gambar picture, di situ ditulis agak gambar handphone atau laptop atau apa gadget gitu istilahnya ya. Beli BB 3 juta murah, beli kambing kurban 1,5 juta mahal amat, ya kan? Gitu. Nah ini ironi, ya, ironi seperti itu. Jadi mestinya kita jangan sampai merasa berat untuk membeli hewan kurban, ya, ketimbang kita membeli alat komunikasi, ya. Jadi kalau kita diberi kemampuan pada saat itu untuk bisa berkorban, maka segera dialihkan, dialokasikan maksud saya dana tersebut untuk beli hewan kurban. Insya Allah itu akan sangat besar pahalanya. Dan ingat hadis Nabi, mana kosomalun min sodaqoh. Nah ini tidak akan berkurang harta kita dikarenakan untuk sodaqoh. Ya, kita sedekahkan, ya, harta kita itu untuk membeli hewan kurban untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin, itu tidak akan berkurang, bahkan akan didoakan, ya, bertambah, ya, pahalanya dan keberkahannya, insya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian juga dalil yang kedua dari pendapat yang menyatakan wajib, hadis yang diriwayatkan oleh Jundab, ya, bahwasanya dia menyaksikan Nabi SAW pada hari raya Idul Adha itu sholat kemudian berkhutbah. Nah, salah satu bunyi khutbahnya itu adalah mangdzabaha qabla an yusalliya falyadbah makanahu ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban, ya, yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka hendaknya dia mengulangi sembelihannya kurban tersebut. Falyadbah makanaha ukhra. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih hewan kurban, maka adalah dia menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggunakan lafal falyadbah bismillah. Ya, dalam bahasa Arab itu termasuk fi'il amr, ya, sigotul amr. Dan dalam kaidah usul fikih, ya, yang namanya sigha fi'il amr itu menunjukkan apa? Lil wujub. Al-amru, ya, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Nah ini makanya oleh sebagian ulama itu menyatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, ya, atau mayoritas ulama, itu menyatakan hukumnya mustahab. Ya. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya yang berbunyi, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah
Nah, siapa yang melihat hilal atau awal Dzulhijjah, dalam riwayat lain, idza dakhala al-'ashr, barang siapa yang telah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, menyembelih hewan kurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi, maka hendaklah dia menahan dari memotong kuku dan mencukur rambutnya. Dan beliau lain, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, yaitu jangan sekali-sekali menyentuh rambutnya dan kulit rambutnya, ya, sedikit pun. Ya. Kalau tadi disebutkan motong kuku atau skincare gitu, pedikur gitu, manikur. Nah, kalau menyentuh sedikit pun dari kulitnya itu, seperti misalnya skincare, ya, perawatan bulu, ya. Nah, itu ditahan dulu selama berapa hari? 10 hari paling tidak. Ya. Hatta yudhiya, sampai apa? Dia selesai menyembelih hewan kurban. Jadi disebutkan oleh Muslim dalam Sahihnya. Nah, di sini para ulama menyatakan Nabi SAW bersabda, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya syariat kurban itu hukumnya tidak wajib. Kenapa? Ada di sini disebutkan lafaz iroda. Siapa yang mau, siapa yang berkehendak. Jadi tidak ada paksaan. Ya, kalau perintah hukumnya mengikat, kan gitu. Ya. Dan ini juga dibuktikan dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, yang pernah tidak berkurban, tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, semata-mata apa? Untuk menunjukkan kepada umat, para sahabat saat itu, bahwa hewan kurban, penyembelihan hewan kurban itu tidaklah wajib, akan tetapi apa? Sunnah muakkadah, ya, seperti itu. Dan ini tidak ada yang mengingkari dari para sahabat. Ini menunjukkan apa? Ijma sukuti namanya. Ijma apa? Sukuti. Kenapa? Tidak ada dari para sahabat yang mengingkari. Artinya didiamkan oleh para sahabat, yang perbuatan Abu Bakar dan Umar tersebut. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Baitiyah, juz ke-5 halaman 76 dan 77. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan hikmah ibadah kurban. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini jelas, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada yang lain. Inilah hakikat dari firman Allah surat Al-An'am ayat 162. Dalilnya surat Al-An'am 162. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya sholatku, wa nusuki, para ulama menyatakan wa nusuki yaitu penyembelihan hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya dipersembahkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini menunjukkan apa? Tujuan dari penyembelihan hewan kurban atau berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain.
tidak dipersembahkan kepada yang lain. Karena kurban, menyembelih hewan kurban yang ditujukan kepada selain Allah itu berarti merupakan perbuatan apa? Syirik. Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka au kafara. Nah itu. Ya, jadi berkurban itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada Nyi Roro Kidul, ya kan? Atau kepada bau bakso gua apa misalnya. Atau kepada penghuni penjaga laut selatan dan lain-lain. Tidak. Menyembelih hewan itu hanya dipersembahkan kepada Allah SWT. Betapa banyak ya penyembelihan hewan itu dipersembahkan, dikurbankan kepada selain Allah. Termasuk dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpikiran maju. Ya, kita saksikan ketika pembangunan gedung tinggi bertingkat gitu ya. Itu banyak praktek-praktek yaitu apa? Menyembelih kerbau, iya kan? Nah, dengan itu apa? Agar pembangunan gedung ini apa misalnya gedung apa, ya itu bisa lancar, ya tidak ada halangan dan sebagainya. Nah, ini jelas kesyirikan, ya karena itu tadi. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan perwujudan dari apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak dilakukan bahwasanya al-dzabah atau penyembelihan hewan kurban ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Makanya harus ditujukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, kekasih Allah alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim itu demikian menginginkan untuk diberi keturunan, ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun berkeluarga, ya, dengan Siti Sarah, ya, tapi tidak diberi karunia. Ya, akhirnya beliau berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 70 sampai 70, ayat 100 sampai 107. Ya, surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Ya, yaitu Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, atau wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan dari orang-orang yang anak-anak yang soleh. Maka terus diberi kabar, ya, gembira oleh Allah dengan anak yang penyangga. Ya, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, tapi setelah dewasa, ya, anak tersebut yang diberi nama siapa? Ismail alaihissalatu wassalam. Itu terus Nabi Ibrahim bermimpi, ya, dan berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka faqdur madza taro. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, maka bagaimana pendapatmu? Ya, diberitahu begitu, ya, Nabi Ismail itu langsung cepat menangkap bahwa itu merupakan wahyu, ya, dari Allah. Sehingga Ismail lantas berkata, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Bayangkan, nyawanya itu dipersembahkan, ya,
sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang kan, nyawa itu ketika diperintahkan untuk dipersembahkan kepada Allah, ya, disembelih, ya, maka Ismail dengan tawakal kepada Allah, pasrah, tunduk dan taat terhadap perintah Allah tersebut, dan meminta kepada bapaknya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Subhanallah. Ya. Ini. Barangkali kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, diperintah untuk menyembelih anak kita sendiri, waduh, tentu akan sangat berat, ya kan? Sangat-sangat berat. Nah, ya, bisa melaksanakan hal tersebut, kecuali kalau orang tua yang gak punya hati nurani, ya, yang membunuh anaknya sendiri. Nah, tapi karena ini merupakan perintah dari Allah, maka tidak ada kata lain kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Lantas setelah siap untuk sembelih, sudah pasrah begitu, maka Allah SWT menyuruh kepada Ibrahim, ya, qad saddaqta ru'ya, sungguh telah benar engkau telah membenarkan mimpimu tersebut, yaitu melaksanakan mimpi yang merupakan wahyu dari Allah SWT. Untuk diketahui, salah satu bentuk diturunkannya wahyu kepada para nabi itu bisa melalui apa? Mimpi. Nah, ini hanya bisa diperoleh, ya, bagi siapa? Nabi wa Rasul. Ya, tidak bisa bagi manusia biasa, ya, seperti itu. Kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Nah, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Yang demikian itu merupakan cobaan yang jelas, ya. Ujian, cobaan, ya, yang diberikan, ditimpakan kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Lantas apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Lantas kami tebus dengan apa? Domba yang sangat besar, yang gemuk. Nah, ya, jadi tidak jadi disembelih, ya, anaknya Nabi Ibrahim tersebut, yaitu Ismail, tetapi digantikan dengan seekor domba yang besar. Ya. Dan inilah yang menjadi dasar disyariatkannya berkorban. Ya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Nah, ini hikmah dari berkorban itu adalah apa? Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Sebelumnya disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah SWT berfirman, ya, wal budana ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Ya, dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Ya, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawafa. Ya. Maka sebutlah olehmu nama Allah, bismillah, menyebut nama Allah ketika kamu menyembelih hewan kurban tersebut dalam keadaan berdiri. Ini tentunya yang disyariatkan menyembelih hewan kurban dalam berdiri. Maka keadaan berdiri adalah hewan unta. Ya. Begitu. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa aqimul qani'a wal mu'tad. Apabila telah roboh atau mati, ya, hewan kurban tersebut, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah sebagian lain kepada orang yang rela dengan apa adanya, artinya yang tidak meminta-minta atau yang tidak membutuhkan, orang yang berada begitu, dan orang yang meminta, ya, meminta bagian dari daging kurban tersebut. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Nah, ini, ya, yang demikian itulah kami tundukkan unta-unta itu untuk kalian, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini, ya, hikmah dari ibadah kurban yaitu apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, menumbuhkan rasa kesetiakawanan. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan
sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah, menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu banyak, ya. Misalnya apa? Sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id, apalagi itu syiarnya sangat besar, ya kan? Nah, termasuk ini juga, itu apa? Menyembelih hewan kurban, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah SWT berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari hati yang bertakwa. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu merupakan hikmah dari ibadah kurban. Sekarang kita masuk poin berikutnya, poin yang keempat, yaitu hukum seputar kurban. Ya, hukum seputar kurban. Yang pertama, kita akan bahas jenis hewan kurban. Nah, kita tahu semua jenis hewan kurban itu ada berapa? Tiga. Yang disebut dengan apa? Bahimatul an'am. Ya, Bahimatul an'am. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. Allah SWT berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna ja'alna mansakan yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya, pada setiap umat itu telah kami jadikan syariat kurban, mansak, ya, nusuk sama itu, ya, akar katanya. Untuk apa? Dia terus maullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan kurban yang kami rezekikan, karuniakan kepada mereka. Hewan ternak bahimatul an'am. Hewan ternak itu apa saja? Yaitu unta, terus sapi, masuk juga kerbau, ya. Karena kerbau ini dikategorikan sama dengan sapi. Nah, ini ditegaskan dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah Kuwaitiyah. Kemudian yang ketiga apa? Domba atau kambing. Ya. Nah, ini adalah hewan ternak yang disyariatkan untuk menjadi hewan kurban. Kalau begitu, kalau kita kurban dengan hewan yang lebih mahal dari unta, ada nggak? Ada. Ya, di Arab itu hewan yang paling